Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kuliah tentang sistem instrumentasi kelas RA 2020 tentang mereduksi noise atau draw bagian pertama. Mereduksi noise. Pada video ini kita akan hanya menampilkan sekitar 12 contoh untuk mereduksi noise tanpa didetailkan ya. Jadi ada sejumlah cara untuk mereduksi noise. Jadi ada sejumlah cara untuk mereduksi noise, kita hanya menyebutkan saja, tidak membahas detail. Dari referensinya adalah Electronic Portable Instrument ya, Halid Aaron. Yang pertama itu untuk mereduksi noise dengan cara filter, yaitu dengan meredam daerah frekuensi tertentu. Ya, biasanya ini bisa ada high pass filter, band pass filter, low pass filter. Kalau low pass filter berarti yang frekuensi yang frekuensi rendah itu di pass, dilewatkan, frekuensi lain di stop. Kalau band pass, frekuensi tengah-tengah itu yang dilewatkan, yang rendah sama tinggi di stop. Kalau high pass filter itu frekuensi yang atas itu dilewatkan, sisanya di stop. Kalau band stop filter, band yang dipilih itu adalah di stop, sisanya dilewatkan. Kemudian yang kedua ada dengan cara decoupling atau melepas gandengan. Ya, dengan decoupling atau melepas gandengannya. Kemudian yang ketiga dengan shielding ya, dikasih pelindung, perisai pelindung terhadap suatu hubungan, misalnya kabel yang dihubungkan atau metal dihubungkan atau komponen dihubungkan, kita kasih shield untuk mereduksi noise. Selanjutnya yang keempat, penggunaan teknik diferensial pada additive noise. Diferensial itu penurunan ya. Kalau kita di penurunan itu biasanya penjumlahan pengurangan itu menjadi 0. Makanya dengan diturunkan, aditif ini bisa dihilangkan. Atau dengan rasiometrik pada multiplikatif noise yang perkalian, kita menggunakan rasio pembagian gitu, untuk menghilangkan hasil dari multiplikasi. Kalau komunikasi itu additive noise itu ya AWGN ya. Biasanya ada signal noise per ratio ya, tapi biasanya itu noise udah dari sananya ya. Kalau yang biasanya diekualisasi itu channel yang multiplikatif, dia ada konvensional. Kalau di domain di domain waktu itu dikonvolusi, tapi kalau di domain frekuensi itu dimultiplikasi, sehingga kita bisa melakukan ekualisasi dengan membagi dengan channel estimasinya, atau dengan teknik lain juga ada ya. Setelah itu kita juga bisa menghilangkan kapasitansi parasitik. Ini ada contohnya banyak di video draw eksternal bagian terakhir, itu dibahas berbagai macam contoh kapasitansi parasitik. Selanjutnya adalah yang keenam, menghilangkan pantulan atau refleksi pada kabel dengan menggunakan teknik terminasi yang tepat. Jadi kalau misalnya ada kabel optik yang putus tuh, kalau mau disambung lagi harus bagus dia menyambungkannya supaya tidak ada pantulan. Misalnya kabelnya tuh putus karena terkena galian misalnya tergali dengan ekskavator ya, lagi perbaikan jalan atau lebaran jalan, digali-gali ada kabel optik yang emang jaraknya itu tidak terlalu dalam dari permukaan bumi, dia tergali, mau nggak mau disambung ya, harus bagus, dia ada teknik nyambung, ada alatnya khusus ya, untuk menghilangkan pantulan segala macam, sehingga loss dari sinyalnya tidak terlalu tinggi. Yang ketujuh, mengisolasi input atau output dengan menggunakan isolasi optik atau isolasi magnetik ya. Jadi input outputnya tuh
sinyal magnetiknya atau optiknya itu tidak keluar, sehingga dia masih bagus gitu, masih murni. Yang kedelapan, mengisolasi rangkaian switching. Isolasi rangkaian switchingnya supaya tidak ada noise dari rangkaian sensitif lainnya. Ya, mengisolasi rangkaian switching dari rangkaian sensitif lainnya atau penataan reorientasi sambungan kabel kemudian antara yang kabel berarus besar dengan yang berarus kecil, terus reorientasi supaya kita bisa meredaksi noise penataan yang benar, yang baik gitu ya. Kabel berarus besar itu kan bisa mempengaruhi kabel yang lain nih, bisa ada noise induktansi noise ya, atau capacitive noise atau coupling noise segala macam. Jadi ada induktansi antar kabel tersebut karena saling mempengaruhi ya, ada medan magnetnya. Kemudian juga yang ke-9, penggunaan konsep ground plane pada saat mendesain PCB. Kemudian yang ke-10, menempatkan sensor berdaya rendah supaya tidak terlalu besar noise-nya, berimpedansinya tinggi dan sensitif dengan rangkaian kondisi sinyal. Yang ke-11, pemilihan metode komunikasi coding atau decoding pada transmisi data digital atau analog. Kalau telekomunikasi itu biasanya ada source coding dan ada juga channel coding. Nah, biasanya untuk memperbaiki kalau source coding ini biasanya untuk kompresi ya, supaya data yang dikirimkan dalam bit itu bisa lebih sedikit gitu, lebih banyak data yang dikirimkan. Tapi kalau channel coding ini dia untuk merestorasi atau memperbaiki bit-bit yang error, jadi perbaiki lagi. Banyak sekali ini macam-macamnya kayak ya, tapi kita memerlukan penambahan bit ya, penambahan bit channel coding ya, seperti seorang pengawal gitu ya. Kalau ada satu orang berangkat, kasih pengawal, jadi ada banyak orangnya yang berangkat. Nah, tapi ya pengawal-pengawal ini nanti yang akan berkorban untuk melindungi yang dibawanya gitu. Ini seperti juga bit-bit ini ya, bit yang dikorbankan channel coding. Ada cyclic ya, kalau mau dibahas nih bisa ada satu mata kuliah sendiri. Ada cyclic clock yang lama-lama itu ya, cyclic code yang metode-metode dahulu, block code, trellis, Solomon code, conventional code. Yang mulai baru-baru ini pakai 14 ke atasnya ini ada turbo code, LDPC ya. Kemudian ya, polar code, Fontaine code, Raptor code. Ini mata kuliah sendiri ya, kalau ingin mempelajari channel coding. Ya, channel coding ini juga yang bisa membuat kita bisa merasakan foto-foto angkasa dengan ya, karena dengan channel coding itu kalau zaman dulu ya gambar dari planet itu ya buram ya, Mars tuh buram. Sekarang udah resolusi tinggi karena ada channel coding ini yang bisa memperbaiki bit-bit yang rusak dalam pengiriman data-data biner gambar di luar angkasa. Yang ke-12, instalasi perangkat di dalam case metal yang sesuai untuk mereduksi noise, kemudian menggunakan bypass kapasitor. Ini 13 macam secara singkat cara mereduksi noise ya, berdasarkan referensi tersebut yang kita tunjukkan tadi. Terima kasih, nuhun arigatou gozaimasu, thank you, syukran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.